Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi dengan teman-teman persiapan diklat calon asesor BAN SM yang akan dilakukan sesuai dengan jadwal adalah besok tanggal 24 Mei kalau tidak salah seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak salah. Kalaupun salah mungkin berarti diundur, tapi yang jelas perlu dipersiapkan oleh teman-teman calon asesor. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng serta share pada kawan-kawan yang lain. Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu bahwa seleksi calon asesor BAN SM ini merupakan salah satu seleksi yang sangat tokcer menurut saya ya. Dari seleksi administrasi saja paling yang diterima itu hanya 40%, rata-rata ya 40% yang diterima dari seleksi administrasi. Artinya tidak main-main dalam seleksi administrasi, tidak bisa asal-asalan, benar-benar diperiksa dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, seleksi uji kompetensi. Kemampuan calon asesor benar-benar diuji kemampuannya, baik dari kemampuan dasar, kemudian logika berpikirnya, itu semua diuji. Karena memang nanti di dalam melakukan tugas sebagai asesor banyak sekali hal-hal yang memang memerlukan logika berpikir kritis bagi calon asesor itu, sehingga sangat dipilih dengan baik. Kemudian diperlukan ketepatan waktu, kecepatan itu, sehingga diuji juga dengan kemampuan menjawab dengan kecepatan atau dengan ketepatan ya, seperti itu. Kemudian konsistensi seorang asesor itu dituntut. Nah, sehingga hasil uji kompetensi juga sangat luar biasa. Hasil akhir uji kompetensi ternyata rata-rata masih 200%, bahkan sampai ada yang 500% yang diambil dari kuota yang ada. Nah, artinya seleksi tidak berhenti di sini. Kemudian berikutnya seleksi wawancara. Nah, ini seleksi wawancara ini adalah seleksi terakhir untuk menetapkan calon asesor lolos atau tidak. Disinilah diketahui bahwa banyak sekali kawan-kawan yang ada mungkin sebagai contoh ya, kemarin ada contoh. Saya dapat informasi dari kawan-kawan sendiri yang ditanyakan, saya tanyakan apa aja yang ditanya gitu ya. Salah satunya ditanya begini, seandainya Bapak ditugaskan sebagai asesor, sementara Bapak juga punya tugas pokok sebagai seorang, contohnya pengawas saja lah, seorang pengawas, maka apa yang Bapak pilih mana? Istilahnya seperti itu ya. Apa yang Bapak lakukan, kan begitu. Nah, rata-rata yang menjawab, saya yang memilih tugas utama saya, karena asesor adalah tugas tambahan. Hampir rata-rata yang jawab ini tidak lolos ya. Ya memang begini, tugas asesor 2 hari, tugas utama bisa panjang kan gitu ya. Logikanya, logika berpikir lagi nih. Kalau 2 hari dia sudah memilih tugas utama, dalam konteksnya tidak bisa mengambil keputusan dengan baik, kan artinya akan memilih tugas utama, sehingga sebagai asesor dia mundur kan seperti itu. Nah, ini kan akan merugikan BAN SM, sehingga sudah banyak sekali teman-teman yang menjawab ini tidak lolos ya. Dan saya sudah mendapatkan jawaban dari kawan-kawan yang tidak lolos. Ketika ditanya ini apa jawabannya, ternyata itu semua yang tidak lolos. Nah, ini mungkin menjadi perhatian juga untuk tahun depan ya. Ketika seleksi seperti ini gitu ya. Nah, ini sangat luar biasa. Saya mendirikan kesimpulan itu karena saya bertanya banyak dari teman-teman yang lolos dan teman-teman yang tidak lolos. Karena pertanyaan ini semua ditanyakan di semua provinsi. Ya, ini luar biasa, menurut saya luar biasa ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, setelah lolos menjadi calon asesor, lulus pengumuman dari setelah wawancara itu sudah selesai, seleksi sudah selesai. Artinya apa? Tinggal melakukan diklat. Nah, diklat di sini dituntut Bapak Ibu terkait kompetensi, skill practice itu yang akan dituntut nanti, akan dilatih skill praktisnya. Kompetensinya sudah selesai, sudah kemampuan sudah ketahuan, Bapak Ibu mampu. Hanya sekarang skill practice dalam waktu mengambil kesimpulan dari sebuah kasus atau mungkin melihat data, nanti bagaimana memberikan kesimpulannya, mengambil datanya seperti apa. Nah ini menjadi data yang yang cukup luar biasa, ya kan? Tapi kalau kita logika berpikir lagi, karena jumlah kuota sekarang sudah sesuai, misalkan ini jumlah kuota misalkan Lampung lah ya, Lampung 60, kuota misalkan Jawa Timur 80.
saat ini sudah 80. Logikanya tidak mungkin seleksi. Ini hanya benar-benar hanya dilatih kemampuannya. Nah, kemampuan ini nanti akan menentukan Bapak Ibu akan ditugaskan apa tidak. Kalau seperti itu, kalaupun sudah lolos ya, akan dipilah. Kemungkinan gampangnya ngomong lah ya, kemungkinannya ini logika berpikir saya. Yang hebat mungkin itu nanti, oh ini mampu kalau diberi 2 sekolah. Sementara yang ini mungkin hanya mampu diberi 1 sekolah. Bisa jadi, saya katakan bisa jadi. Tapi kita tidak tahu. Karena BAN juga memberikan fasilitas. Siapa yang sanggup dan siapa yang tidak, itu yang pertama. Kalau sanggup berarti jangan sampai mundur. Nah itu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu ditugaskan kok sanggup, berarti Bapak Ibu harus siap. Nah ketika di antara yang sanggup akan dipilah Bapak Ibu, akan oh ini luar biasa, track recordnya bagus atau kemampuannya bagus apa tidak, itu akan diketahui dalam pelatihan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian, ketika nanti waktu diklat calon asesor, ketika diklat itu tunjukkan Bapak Ibu memang memiliki kemampuan itu. Itu maksudnya yang perlu dipersiapkan. Dan akan diberikan tes secara online, itu secara nasional bersamaan, serentak se-Indonesia. Rencananya seperti itu. Kalau dulu kan enggak, per provinsi. Sehingga dimungkinkan tahun kemarin karena antara provinsi satu dengan provinsi lain itu berbeda. Sehingga hasilnya ada yang nyontek dari sebelumnya. Nah, seperti itu. Itu kemungkinan kita analisa saya seperti itu. Sehingga tahun ini akan dilakukan tes akhirnya nanti adalah tes online secara serentak di seluruh Indonesia. Nah, ini kan artinya benar-benar BAN SM itu sudah tahu, oh ini kelemahannya di sini kemarin, oh kelemahannya seperti ini kemarin, maka sekarang dibenahin. Ini yang talk chair-nya menurut saya. Saya salut dan saya ucapkan selamat dan sukses selalu pada Pak Dr. Tony yang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membangun BAN SM yang notabene dalam PP 57 hilang dari peredaran ya, tetapi mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik. Nah ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang terbaik. Jadi kawan-kawan sekalian, calon asesor yang pada besok kalau rencananya tanggal 24 ada perubahan atau tidak saya belum tahu. Kalaupun nanti pada saat kapanpun Bapak Ibu melakukan pelatihan, tunjukkan Bapak Ibu punya kemampuan itu. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu mengambil data? Ya, kemampuan triangulasi data. Jadi Bapak Ibu kemarin ada terjadi nih yang menanyakan ya. Jadi data dari hasil observasi, data dari telaah dokumen, kemudian data dari wawancara. Wawancara itu ada wawancara kepala sekolah, wawancara guru, wawancara siswa, wawancara orang tua. Nah, dalam hal ini apa yang disimpulkan itu tidak bisa kok diambil rata-rata, itu tidak bisa. Itu namanya bukan triangulasi data. Triangulasi data itu diupayakan mendapatkan data yang terjenuh sehingga kita yakin bahwa ini sudah benar nih datanya, yang ini yang benar, seperti itu. Ini yang akan didapat melalui wawancara, observasi, telah dokumen, wawancara dengan kepala sekolah, dengan siswa, dengan guru, dan lain sebagainya. Itu maksudnya seperti itu. Inilah yang menjadi data yang nanti harus dipersiapkan. Maka Bapak Ibu, karena Bapak Ibu nanti akan dilatih mulai dari pelaksanaan visitasi. Dari mulai apa yang dilakukan oleh asesor, itu harus dilakukan. Maka dalam paparan Bapak Ibu harus dicermati betul. Jadi pencermati betul, karena soalnya tidak lepas dari itu. Dan sebagian besar adalah studi kasus. Sebagian besar soal adalah studi kasus. Itulah yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu. Kemampuan Bapak Ibu mengambil data. Jadi tidak seperti yang sebelum yang soal yang hanya pilihan ABC, saya tidak bisa. Walaupun soalnya pilihan ABC itu multiple choice, tapi Bapak Ibu benar-benar telah kasus ya. Telah kasus ini menjadi sesuatu yang memang dilihat dari kemampuan dari Bapak Ibu itu sendiri. Karena itu benar-benar silahkan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, saya ingatkan Bapak Ibu bahwa kehadiran 100%. Ketika Bapak Ibu tidak hadir 100%, ya mohon maaf, barangkali terpaksa harus tidak lulus. Ini sudah dilakukan terjadi di kemarin. Jadi ada yang tidak lulus terpaksa. Karena apa? Tidak 100% kehadiran. Nah ini akan menjadi persiapan dari kawan-kawan semuanya. Semoga sukses, tetap semangat, lakukan yang terbaik untuk Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.